Ini bibit jeruk yang akan kita tanam. Bibit jeruk siam gunung omeh atau Jesigo. Peralatan yang diperlukan adalah belencong atau baliang. Yap, seperti yang terlihat saat ini. Dan yang kedua adalah cangkul. Itu. Halo, salam merdeka. Jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan mempraktekkan atau simulasi tanam jeruk dalam pot, polybag, dan langsung ke tanah. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang dalam ember berwarna hitam merupakan tanah humus, hasil fermentasi dari kotoran sapi, rumput kering, sekam bakar, dan trichoderma. Yang berwarna biru merupakan pupuk NPK, pupuk majemuk yang singkatan dari nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalau yang ini KCl, kalium klorida. Yang di sebelahnya pupuk ZA atau amonium sulfat. Berikutnya SP36, super fosfat 36. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari seorang teman, Ricky Kame nama panggilannya. Sebelum dimulai, jangan lupa safety prosedur ya. Pakai sepatu boot, celana panjang, baju lengan panjang, penutup wajah, dan topi. Kita akan menanam bibit jeruk siam gunung omeh di sana, di tempat kayu yang sedang terpancang itu. Jarak tanam yang akan kita terapkan adalah 5,5 meter dikali 5,5 meter atau 5,5 kali 5,5 meter. Yap, tempat kita akan menanam jeruk siam gunung omeh saat ini berjarak 5,5 meter dengan bibit jeruk yang berada di sekitarnya. Itu jarak minimalnya ya. Kita keliling dulu melihatnya. Kiri, kanan, depan, belakang. Pokoknya di sekeliling jeruk yang akan kita tanam ini, jarak minimalnya dengan tanaman jeruk lain itu minimal 5,5 meter. Di tempat itulah bibit jeruk siam gunung omeh yang akan kita tanam nantinya. Itu terlihat jeruk yang sudah ditanam ke tanah, masih kecil. Jaraknya dengan tempat yang sudah ditandai ini, tempat di mana kita akan menanam bibit jeruk siam gunung omeh, 5,5 meter juga. Inilah semua peralatan yang kita butuhkan dan bahan-bahannya. Yap, inilah bibit jeruknya. Sebelum kita menanam bibit jeruk ini ke tanah, kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan terlebih dahulu cara menanam jeruk atau bibit jeruk di dalam pot, polybag atau planter bag. Caranya sama. Berhubung ini hanya praktek dan simulasi, ember yang berisi tanah humus ini yang berwarna hitam, kita anggap saja sebagai pot, polybag, atau planter bag yang sudah diisi oleh media tanam, yakni tanah humus. Ember yang berisi tanah humus ini kita anggap saja sebagai pot, polybag, atau planter bag. Pada kenyataannya, jika ada yang mau menanam bibit jeruk dalam pot, sebaiknya media tanam yang dipakai 100% tanah humus. Tanah yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Inilah penampakan bibit jeruk setelah polybag kecilnya disobek. Bibitnya cukup subur, baik dan sehat. Bibit jeruk siam gunung omeh ini merupakan hasil perbanyakan dengan cara okulasi. Okulasi merupakan proses memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon jeruk siam gunung omeh yang memiliki mata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon Japanese citron atau JC, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Jadi, batang bagian bawah dari bibit jeruk ini merupakan Japanese citron atau JC. Sementara batang bagian atas yang masih berwarna hijau ini, yap, ini yang saya pegang ini, merupakan jeruk siam gunung omeh yang sudah ditempelkan mata tunasnya ke batang bagian bawah yang merupakan Japanese citron tadi. Proses okulasi jeruk ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi kita tidak membahasnya saat ini ya. Skip dulu. Karena
Pembahasan kita saat ini kan cara menanam jeruk, bukan cara okulasi. Nantilah kita bahas cara okulasi ini pada kesempatan lainnya. Kita mulai saja mempraktekkan cara menanam jeruk dalam pot, polybag atau planter bag. Kita anggap saja ember yang berwarna hitam ini sebagai pot, polybag atau planter bagnya. Kita gali dulu tanah humusnya dan dikeluarkan agar mudah memasukkan bibit jeruk ke dalam pot. Sebagai catatan, kalau bisa, tanah yang sudah menempel pada perakaran tanaman ini jangan sampai ambyar atau pecah, karena akan sedikit mengganggu pertumbuhan bibit nantinya. Biarkan saja tercetak seperti itu. Maksudnya, tanah yang menempel pada perakaran jeruk yang berasal dari dalam polybag yang sudah kita sobek tadi, dibiarkan saja tercetak seperti itu, jangan diganggu-gugat. Lubang sudah menganga dan bibit jeruk pun dimasukkan. Yap, masuk barang tuh. Meski agak melar dan longgar ya lubangnya. Tapi tenang saja, nanti kita rapatkan kembali yang longgar ini dengan memasukkan kembali tanah humus yang dikeluarkan tadi, agar jeruknya berdiri kokoh dalam pot yang kencang dan padat. Sembari menunggu tanah humusnya masuk semua, penanaman bibit jeruk ini diterapkan bagi yang tertarik dengan cara organik. Karena dari tadi kita tidak menggunakan media tanam atau pupuk dasar dari bahan kimia sintetis buatan pabrik. Yap, sudah selesai. Begitulah proses penanaman bibit jeruk pada media tanam yang organik. Sudah selesai cara yang pertama. Beginilah bentuk jeruk yang ditanam dalam pot, polybag, dan planter bag. Selanjutnya, kita akan coba praktek menanam jeruk dalam pot dengan cara yang semi-organik atau dengan cara kimia. Maksudnya, media tanam tanah humus ditambahkan sedikit penyedap rasa berupa pupuk kimia, yakni NPK yang berwarna biru itu. NPK ini merupakan pupuk majemuk, singkatan dari nitrogen, fosfat, dan kalium. Pupuknya diaduk dengan tanah humus tersebut agar merata. Proses penanaman selanjutnya sama dengan proses penanaman yang cara organik tadi. Jika ada yang benar-benar ingin menanam jeruk dalam pot seperti ini, sebaiknya gunakanlah wadah untuk menanamnya yang lebih besar. Misalnya dalam drum bekas yang terbuat dari besi atau plastik. Drumnya dipotong 2 saja kalau mau lebih banyak potnya. Jika mau menjadikan drum utuh sebagai wadah bagi media tanam pengganti pot, polybag atau planter bag, juga tidak apa-apa sih, tergantung pilihan masing-masing. Nah, ini cara kimia sudah selesai atau cara semi organik. Jika ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada pupuk NPK? Apakah ada pupuk lain sebagai penggantinya? Tentu ada. Yang berwarna putih ini pupuk ZA atau amonium sulfat sebagai unsur N atau nitrogen. Ini SP36, bentuknya granul seperti kacang pilus, mengandung unsur P atau fosfat. Nah, ini ZA, kok ZA lagi yang dilihatin bos? Yang berwarna merah campur aduk ini pupuk KCl atau kalium klorida, mengandung unsur K atau kalium. ZA, SP36, dan KCl merupakan kombinasi yang cukup pas untuk dijadikan pupuk dasar bagi jeruk sebagai pengganti NPK. Unsur nitrogen, fosfat, dan kalium ini merupakan pupuk makro primer dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Proses penanaman ini selain menggunakan pupuk yang mengandung unsur N, P, dan K, sebaiknya juga menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit mengandung unsur kalsium dan magnesium. Kalsium, magnesium, dan belerang atau sulfur yang terkandung dalam ZA dan SP36, ketiganya merupakan pupuk makro sekunder, yakni unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak pada kondisi tertentu oleh tanaman. Pada video kali ini, saya tidak memperlihatkan penggunaan kapur dolomit
Karena pada tanah humus ini sebelumnya sudah dicampur dengan dolomit saat akan melakukan fermentasi tanah humus ini. Diaduk lagi ya antara pupuknya dengan media tanam agar tidak terjadi penggumpalan atau penumpukan unsur hara pada satu tempat saja. Proses penanaman jeruk menggunakan cara ketiga ini masih menggunakan bahan kimia sintetis, bukan yang organik 100% lagi. Jika penanaman dalam pot ini hanya untuk skala rumahan atau sebagai tanaman hias saja yang ditanam atau diletakkan di sekitar pekarangan rumah, sebaiknya utamakan penggunaan bahan-bahan organik terlebih dahulu. Maksudnya, baik dalam proses penanaman ini maupun dalam proses perawatan tanaman ini nantinya, saat sudah ditanami dan tumbuh berkembang, penggunaan bahan kimia sintetis jadikan saja pilihan terakhir jika cara organik tidak mempan. Dan kalaupun nantinya juga menggunakan bahan kimia sintetis, gunakanlah secara bijaksana, efektif, efisien, dan sesedikit mungkin, tapi tetap sesuai dosis yang dianjurkan. Bukankah yang organik baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan, Bapak, Ibu? Nah, jika ada yang mau menanam jeruk menggunakan pot dari barang bekas seperti ember bekas, baskom bekas, drum bekas, dan yang bekas-bekas lainnya, jangan lupa untuk melubangi wadah atau pot seperti lubang-lubang pada polybag bekas yang sudah sobek ini. Tujuannya agar air yang masuk pada pot tersebut tidak menggenang atau bahkan memenuhi pot. Kalau air tergenang dalam pot, jeruknya bisa mati karena jeruk bukanlah tanaman yang bisa tumbuh baik dalam genangan air. Aktivitas berikutnya, kita akan melakukan penanaman jeruk di lahan atau di tanah. Setelah titik penanaman bibit jeruknya ditandai dengan kayu tadi, kita akan membuat lubang tanamnya. Yap, itu. Lubang tanam ini jaraknya 75 cm dari titik penanaman atau batang jeruknya. Dalam bentuk lingkaran ya. Jaraknya 75 cm keliling itu dari titik pusatnya itu. Apa namanya ini pelajaran matematika, lupa saya. Diameter atau apa namanya ini? Gak apa-apa lah. Yang jelas kalau garis pertama yang agak besar itu lingkarannya 75 cm dari pangkal batangnya nanti. Kalau yang lubang yang agak kecil ini 50 cm. Nah, saya akan pakai cara yang mudah ini dulu. Nah, kita gali terlebih dahulu. Tanahnya agak lumayan keras juga, walaupun kemarin sudah dibajak, tapi dipadatkan lagi oleh air hujan. Padat lagi deh. Nah, kita coba gali lubangnya. Nah, itu lubangnya 50 cm dari titik penanaman. Kelilingnya. Apa namanya itu? Keliling atau diameter? Lupa. Pokoknya seperti itulah. Untuk pembuatan lubang tanam ini, ada 3 pilihan. Pertama, menggunakan lubang tanam besar. 75 sampai 100 cm dari titik pusatnya atau dari pangkal batang bibit jeruk yang akan ditanam. Yang kedua, menggunakan lubang tanam sedang 50 sampai 69 cm dari titik pusat atau pangkal batang bibit jeruk yang akan ditanam. Dan ketiga, menggunakan lubang tanam kecil ukurannya 10 sampai 20 cm dari titik pusat atau pangkal batang bibit jeruk yang akan ditanam. Kalau saya biasanya menggunakan cara kedua, yakni lubang tanam berukuran sedang 50 cm. Meski demikian, mengenai ukuran lubang ini tergantung pilihan masing-masing ya. Mau bikin lubang besar silahkan, mau yang berukuran kecil juga boleh.
Meski tidak mutlak, adanya cacing dalam tanah ini setidaknya merupakan pertanda atau indikator bahwasanya tanah di sini cukup subur, bukan tanah yang beracun. Bukti bahwasanya tanah ini bukanlah tanah yang beracun, adanya cacing yang tumbuh, berkembang, sehat, dan hidup segar, serta montoks di dalam tanah ini, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Di tanah yang saya perlihatkan tadi itu cuma satu di antara sekian banyak cacing yang saya temui saat menggali lubang ini. Masih banyak cacing-cacing yang terlihat, dan tanpa sengaja juga, maaf ya cacing, ada cacing yang terpotong itu karena belencong, juga karena cangkulnya. Semoga saja tidak menyakitimu ya cacing. Jangan dendam padaku ya. Terima kasih cacing. Setelah lubang tanam ini siap, selesai digali, dimasukkanlah tanah humus atau pupuk organik sebagai pupuk dasar yang akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman jeruknya. Itu terlihat sudah dimasukkan pupuk organiknya. Banyaknya pupuk organik ini sebaiknya untuk satu lubang tanam minimal 20 kg pupuk organik. Lebih dari itu juga lebih bagus lagi. Kalau kurang dari 20 kg, sebaiknya ditambahkan dengan pupuk dasar lainnya. Misalnya, ditambahkan dengan sedikit NPK, atau bisa diganti dengan ZA. ZA juga bisa diganti dengan urea, SP36 bisa diganti juga dengan TSP dan KCL. Intinya, unsur makroprimer ada tersedia di dalam lubang tanam ini agar tanaman tidak kekurangan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman ini. Yang dipraktekkan sekarang merupakan cara pertama menanam jeruk di tanah. Cara organik ya, dan sudah selesai. Sebaiknya memang seperti inilah proses penanaman jeruk ke tanah. Kalau bisa, jangan menggunakan bahan-bahan kimia sintetis dulu, kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya, untuk mengatasi hama yang sudah tidak bisa dikendalikan dengan cara yang organik. Setelah ini, kita akan mempraktekkan cara kedua menanam jeruk ke tanah. Dengan membuat lubang kecil, lingkarannya sebesar polybag jeruk tadi. 10 sampai 20 cm dari titik tengah atau pangkal batang jeruk. Kita kondisikan atau posisikan tanahnya seperti semula, seolah belum pernah digali sama sekali. Kemudian, dibuatlah lubang kecil, lebih besar sedikit dari ukuran polybag jeruk tadi, agar mudah memasukkan bibitnya. Dan bibitnya dimasukkan. Sampai saat ini, kita masih menggunakan cara organik yang ramah lingkungan. Setelah bibitnya ditanam dan diatur sedemikian rupa agar terlihat berdiri tegap dan kokoh, sebaiknya dibumbuni atau tanah yang berada di sekitaran pangkal batang ditinggikan dari tanah sekitarnya, seolah membentuk gundukan. Kalau bahasa kampung saya, pembentukan gundukan seperti ini dikenal dengan istilah limbue. Jadi kalau dibumbuni berarti dilimbue. Nah, ini yang sedang dilakukan. Ya, seperti itulah proses membumbuninya. Tujuannya untuk sanitasi sekitar perakaran tanaman agar tidak terjadi genangan air pada pangkal batang saat hujan. Selain itu, juga berguna untuk meminimalisir atau mengurangi penularan hama yang menyerang melalui tanah. Berikutnya, kita akan praktek cara pemupukan jeruk yang masih kecil ini jika pupuk organik dirasa masih kurang.
Kalau menggunakan pupuk kimia sintetis buatan pabrik seperti NPK ini yang berwarna biru itu yang sudah kita tabur di sekeliling pangkal batang jeruk, atau pupuk sintetis jenis lainnya, jangan taburkan pupuk tersebut terlalu dekat dengan pangkal batang, atau bahkan sampai menempel dan mengenai batangnya, karena hal itu dapat merusak batang jeruk. Beri jarak minimal 20 cm dari pangkal batang. Dan jangan terlalu banyak pemberian pupuknya. Cukup 30 sampai 50 gram saja. Karena kalau pemberian pupuk berlebihan tidak baik untuk tanaman dan juga akan meracuni tanah yang akan membuat tanah menjadi kurang subur. Pemberian secukupnya atau sesuai dosis anjuran ini hanya berlaku bagi pupuk kimia saja. Kalau pupuk organik seperti tanah humus atau pupuk kompos yang sudah difermentasi dengan baik, lebih banyak bahkan lebih baik. Tidak sama dengan pupuk kimia sintetis. Dengan kata lain, tidak ada batasan atau dosis untuk pupuk organik. Semakin banyak malah semakin baik. Karena pupuk organik yang mengandung bahan-bahan organik dan alami ini, selain nutrisi yang siap saji atau makanan yang siap sedia bagi tanaman, juga berguna untuk memperbaiki struktur tanah. Memperbaiki struktur tanah ya. Maksudnya, pupuk organik selain makanan bagi tanaman, juga bisa untuk menyuburkan tanah. Dan tentu saja, tanah yang subur juga bermanfaat bagi tanaman. Kalau tanahnya subur, tanamannya makmur, maka hasil dari tanamannya akan melimpah ruah atau hasil panennya akan melimpah ruah. Jika hasil panennya melimpah ruah, petani juga akan ikut sejahtera. Sudah selesai ya proses penanamannya. Oh iya, hampir lupa. Menanam jeruknya seperti ini saja. Jangan sampai batang atas yang berwarna hijau itu juga ikut dibenam dan dimasukkan ke tanah. Hal ini tidak baik bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tanaman. Intinya, kalau batang atasnya yang berwarna hijau ini juga ikut dibenam ke tanah, akan berdampak buruk bagi tanaman. Kalau dampaknya buruk, tentu saja merugikan petani. Selain cara yang sudah diperlihatkan tadi, sebenarnya masih banyak cara untuk menanam jeruk. Seperti menanam jeruk di atas bedengan atau pematang. Lebar bedengannya sekitar 2 sampai 3 meter. Jeruk yang ditanam di atas bedengan biasanya ditanam pada lahan atau tanah yang rentan dengan genangan air. Seperti bekas sawah atau bekas rawa baru dikeringkan yang belum cukup baik drainase-nya. Masih sering tergenang air saat hujan. Namun saat ini saya tidak bisa memperlihatkannya. Nantilah kalau ada waktu akan dibahas juga proses penanaman jeruk di lahan kritis. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan, kritik dan saran silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.